Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan presentasi kembali. Tapi, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama aku Ayu Safutri Dinambunan dari Prodi Akuntansi Kepajakan semester 7. Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi pada perusahaan PT Great River. Jadi, untuk pembahasan ini ada 6 sub-pokok pembahasan. Yang pertama, pengenalan kasus. Yang kedua, pedoman kode etik. Yang ketiga, prinsip utama profesi. Yang keempat, ancaman. Yang kelima, pengamanan. Dan yang keenam, sanksi. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kasus yang terjadi pada PT Great River. Nah, jadi pada PT Great River yang terjadi itu terdapat kecurangan yang dilakukan oleh akuntan dan pihak manajemen, yaitu akuntan publik yang bernama Justinus Aditya Siddharta dan pemilik PT Great River yaitu Sunjunto Tanujaja. Pencatatan penggelembungan dana yang telah dilakukan oleh PT Great River telah membuat banyak orang yang seperti pemerintah, bank, pemegang saham, dan para karyawan pada PT Great River merasakan akibat sekarang. Nah, seperti yang kita tahu, Justinus adalah eksternal auditor dari PT Great River. Seharusnya, sebagai akuntan publik, harus memegang teguh prinsip-prinsip atau butir-butir yang ada pada IAI, tidak memihak pada perusahaan dan tidak memihak pada pihak eksternal, bersikap objektif dengan laporan keuangan yang ada. Seringkali di sini timbul permasalahannya karena dari kasus yang sudah dijelaskan di atas, kita bisa mengetahui bahwa kasus ini termasuk ke dalam kode etik profesi akuntan publik karena pelaku merupakan akuntan publik yang bernama Justinus Aditya Siddharta. Oke, mari kita lanjut ke sub-pokok pembahasan yang kedua, yaitu pedoman kode etik. Pedoman kode etik yang kita gunakan pada kasus kali ini ada 4. Yang pertama, objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Dan yang kedua, ada integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Nah, yang ketiga, kepentingan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dan yang terakhir, pedoman kode etik yang kita gunakan yaitu perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Kita lanjut ke sub-pokok pembahasan berikutnya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip utama profesi yang tidak dipenuhi oleh akuntan. Nah, yang pertama, prinsip utama yang tidak dipatuhi oleh akuntan yaitu tidak bersifat objektif. Justinus tidak bersifat objektif dalam pengauditan laporan keuangan PT Great River. Seharusnya sebagai akuntan publik harus objektif, tidak memihak pada PT Great River atau pihak eksternal maupun kepentingan pribadi. Pada kasus ini, Justinus bertindak subjektif dengan membenarkan penggelembungan dana yang terjadi dan memihak pada perusahaan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, prinsip utama yang dilanggar oleh akuntan publik yaitu integritas dan kepentingan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit adalah untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi, seharusnya laporan keuangan itu berdasarkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut dan tidak boleh merekayasa laporan keuangan.
Apa yang telah dilakukan Justinus merugikan pihak luar, yaitu Bank Mandiri, para pemegang saham yang membeli saham PT Great River di Bursa Efek, pemerintah atau pajak, dan para karyawan yang bekerja di PT Great River. Nah, berikutnya, akuntan tidak profesional. Justinus tidak profesional pada profesinya sebagai akuntan publik karena adanya kasus ini membuat profesi akuntansi dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Seharusnya Justinus menjunjung tinggi profesinya agar profesi akuntan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat. Oke, kita lanjut ke subpokok pembahasan yang keempat. Yang keempat, kita akan membahas tentang ancaman yang terjadi. Jadi, ancaman yang terjadi adalah perusahaan akan failit dan terlilit hutang untuk membayar semuanya, dan mungkin penjualan aset perusahaan juga tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang pengamanan yang harusnya dilakukan sebelumnya. Ada 7 pengamanan yang harusnya dilakukan sebelumnya. Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, memperbaiki sistem pengendalian internal. Yang kelima, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. Yang keenam, penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural, ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal. Yang ketujuh, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Nah, kita lanjut ke subpokok pembahasan yang terakhir, yaitu tentang sanksi yang diterima oleh akuntan yang bersangkutan. Adapun sanksi yang diberikan yaitu Menteri Keuangan atau Menko RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik atau AP Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun. Nah, itu saja pembahasan di presentasi kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.